Awas, ini 9 sumber bocor alus uang bulanan rumah. Ibu-ibu wajib tahu. Sebelum lanjut bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya. Makasih. Aku mau mulai dengan curhat jujur dulu. Pernah ada di fase dimana tiap awal bulan rasanya kayak orang baru gajian pertama kali. Buka saldo rekening, senyum, dalam hati bilang, bulan ini harus bisa lebih rapi, harus bisa nabung. Tapi entah kenapa, baru lewat 2 minggu, saldo sudah mulai kurus. Masuk minggu ketiga, mulai banyak tarik napas. Dan di akhir bulan cuma bisa bilang, loh kok bisa begini ya? Padahal kalau ditanya, beli apa bulan ini? Kita jawabnya polos, nggak beli apa-apa kok. Nggak beli emas, nggak beli HP, nggak beli tas mahal. Nah, disitulah masalahnya. Uang itu jarang habis karena satu belanja besar. Uang habis karena bocor halus, pelan, halus, nggak kerasa, tapi konsisten. Dan ini yang sering kejadian di rumah tangga. Apalagi ibu-ibu yang tiap hari pegang uang, bukan karena boros, tapi karena terlalu banyak pengeluaran kecil yang kelihatan wajar. Sekarang aku ajak kamu duduk sebentar. Dengerin sambil ngopi, sambil masak juga nggak apa-apa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama belanja kecil tapi sering. Nah yang satu ini alasan klasik, pagi ke warung beli telur. Sekalian ambil gorengan. Siang ke warung lagi beli bumbu. Sekalian beli es anak. Sore anak minta ciki. 1 kali keluar 10.000, terasa kecil. Tapi kalau sehari 3 kali, itu sudah 30.000. Sebulan bisa hampir 1 juta. Contoh real, ada ibu yang bilang, aku nggak pernah belanja besar. Tapi pas dicatat, ternyata ke warung bisa 3-4 kali sehari. Uang habis bukan karena 1 kali belanja, tapi karena bolak-balik. Yang kedua, jajan emosional. Ini jujur, ini paling sering aku alami sendiri. Lagi capek, masak nggak jadi, anak rewel, suami pulang kerja malah main HP. Terus kita bilang, aku pantas jajan, pesan makanan online, minum kopi manis, cemal-cemil. Padahal bukan lapar. Yang lapar itu hati. Yang capek itu pikiran. Masalahnya, kalau ini jadi pelarian rutin, sebulan bisa bocor ratusan ribu tanpa sadar. Yang ketiga, langganan yang jarang dipakai. Ini bocor modern, aplikasi nonton, musik, edit foto, penyimpanan. Awalnya niat, biar produktif, biar nggak ketinggalan. Tapi setelah beberapa bulan, dipakai cuma 1-2 kali. Bayarnya jalan terus. Contoh nyata, ada ibu langganan 3 aplikasi nonton, padahal nontonnya cuma 1. Yang 2 lupa dimatikan. Setahun, uangnya sudah cukup buat bayar listrik beberapa bulan. Yang keempat, diskon palsu yang bikin kalap. Tulisan besar, diskon gede, promo terakhir. Kita merasa sayang kalau nggak beli. Padahal pertanyaannya sederhana, kalau nggak diskon, kita beli nggak? Contoh, beli alat dapur karena murah. Sampai rumah jarang dipakai, akhirnya numpuk. Uang sudah keluar, manfaat nggak maksimal. Yang kelima, belanja tanpa catatan. Ini dosa finansial yang kelihatan sepele. Merasa hafal semua pengeluaran, padahal otak kita nggak diciptakan buat nyimpen angka detail tanpa catatan. Uang keluar tapi nggak kelihatan. Akhir bulan bingung. Contoh logis, coba catat sehari saja. Pasti kaget sendiri lihat totalnya. Yang keenam, boros listrik dan air tanpa sadar. Lampu nyala terus. TV hidup sambil ditinggal. Air mengalir sambil ngobrol. Kelihatannya kecil. Tapi tagihan nggak pernah bohong. Contoh nyata, ada rumah yang sama-sama sederhana. Yang satu tagihan listriknya beda jauh. Bedanya cuman kebiasaan. Yang ketujuh, nggak enakan dan kebiasaan raktir. Ada acara ini, ada titipan itu, nggak enak nolak.
Padahal keuangan lagi seret, hati pengen bantu, dompet nggak kuat. Ini bukan soal pelit, ini soal tahu batas. Yang kedelapan, belanja karena ikut-ikutan. Lihat tetangga beli ini, teman pakai itu, kita merasa ketinggalan. Padahal kebutuhan tiap rumah beda, penghasilan beda, prioritas beda. Contoh, beli barang karena takut dibilang gak gaul. Padahal masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting. Yang kesembilan, gak punya tujuan uang yang jelas, uang datang, uang pergi, tanpa arah. Kalau uang gak dikasih tujuan, dia pasti habis. Contoh sederhana, ibu yang punya tujuan jelas, mau nabung pendidikan, mau dana darurat, biasanya lebih kuat nahan godaan. Jadi di titik ini, kita bisa jujur sama diri sendiri, bahwa masalah keuangan rumah tangga seringkali bukan soal gaji kurang atau penghasilan kecil, tapi soal kebocoran kecil yang kita anggap wajar dan akhirnya jadi kebiasaan. Saat kita sadar kemana uang pergi, disitulah kita mulai pegang kendali lagi atas hidup kita sendiri. Sekarang yang perlu dibangun bukan rasa bersalah, tapi mindset. Mindset bahwa uang itu hasil lelah, hasil sabar, hasil pengorbanan. Setiap rupiah pantas diperlakukan dengan sadar dan penuh tujuan. Bukan untuk ditahan mati-matian, tapi diarahkan supaya benar-benar bekerja buat keluarga. Bukan habis tanpa cerita. Dan yang paling penting, jangan merasa sendirian. Kamu bukan ibu yang gagal. Kamu sedang belajar. Pelan-pelan saja. Tutup satu bocor dulu. Perbaiki satu kebiasaan dulu, karena dari langkah kecil itulah keuangan yang lebih tenang dan masa depan yang lebih aman mulai terbentuk. Kamu mampu, kamu layak hidup lebih tenang, dan perubahan itu selalu dimulai dari kesadaran hari ini. Ibu-ibu, kalau kamu ngerasa semua ini nyindir banget, tenang, kamu normal. Dan jangan emosi dulu ya, kita bukan gagal ngatur uang. Gagal dalam mengendalikan keinginan. Kita cuma belum sadar kemana uang kita bocor. Pelan-pelan. Nggak perlu langsung ekstrem. Cukup satu bocor ditutup dulu. Karena perubahan kecil yang konsisten lebih kuat daripada niat besar yang cuma bertahan seminggu. Kalau kamu merasa video ini seperti cerita hidup kamu, berarti kita satu kapal. Dan semoga setelah ini uang bulanan enggak lagi bocor. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.